Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia. Ya, Indonesia tidak terlepas dari bencana alam tersebut. Di kali ini saya akan mengambil kupas tuntas tentang bencana banjir yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Ya, banjir merupakan suatu peristiwa di satu wilayah yang digenangi air. Pada dasarnya tidak digenangi air, dan ini terjadi dalam kurun waktu tertentu yang disebabkan oleh faktor alam seperti hujan deras yang mengakibatkan sungai dan danau mengakibatkan penguapan. Dari faktor manusia itu sendiri seperti menebang pohon sembarangan yang mengakibatkan erosi dan pendangkalan sungai. Di sini saya akan memberikan informasi terkait tentang prabencana dan pada saat bencana dan pasca bencana. Di prabencana, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengetahui peringatan banjir dari siaga 1 sampai siaga 4 dan bagaimana cara penanganannya. Dan yang kedua langkahnya adalah kita harus mengetahui kerentanan terhadap tempat tinggal kita sendiri. Misalkan di suatu wilayah yang daratannya rendah dan di tepi sungai, dan itu bisa merupakan tempat kerentanan yang cukup tinggi. Dan yang langkah yang selanjutnya itu kita harus mengetahui bagaimana cara mematikan kompor gas atau listrik, dan itu juga sangat penting. Dan langkah selanjutnya kita harus mengetahui jalur air yang dimana kalau kita mengetahui jalur air tersebut, maka kita bisa mengatur bagaimana kelancaran dari air itu sendiri, dan kita bisa melindungi rumah kita dari bencana banjir, yaitu dengan mendirikan selokan di dekat rumah kita. Dan langkah selanjutnya kita harus menyiapkan tas siaga atau bisa disebut dengan tas yang di dalamnya telah disiapkan semaksimal mungkin. Dan langkah selanjutnya kita harus mengefisienkan air. Itu merupakan tindakan yang dilakukan pada saat prabencana. Lalu apa yang kita lakukan pada saat bencana itu terjadi? Yang pertama adalah kita harus mengetahui informasi terkait tentang bencana itu, kesiapsiagaan kita terhadap bencana banjir itu sendiri. Dan langkah yang kedua adalah kita harus mengevakuasi diri kita, mengamankan barang-barang kita ke tempat yang aman. Lalu jika misalkan teman-teman mengemudi, usahakan kendaraan ditinggalkan dan usahakan menyelamatkan diri Anda terlebih dahulu. Dan langkah selanjutnya, jika misalkan mengevakuasi diri, jangan melintas arus air karena itu bisa mengakibatkan jatuh di sana. Dan mematikan arus listrik, itu yang terpenting. Nanti jika tidak dimatikan, itu akan menciptakan masalah baru. Itu merupakan tindakan dilakukan pada saat bencana. Lalu setelah ada bencana, tentunya ada pasca bencana atau setelah selesai bencana. Yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membersihkan bekas-bekas dari bencana itu sendiri di rumah kita. Dan langkah yang kedua adalah kita harus menghindari kontak langsung terhadap air, karena itu bisa menyebabkan bakteri patogen di sana. Yang ketiga adalah kita harus merantaskan sarang nyamuk, karena itu rentan sekali. Nyamuk akan bersarang di mana tempat yang ada di dalam air. Lalu langkah selanjutnya adalah mematikan arus listrik, itu yang saya bilang tadi, karena kita memperhatikan soal tersebut. Kalau misalkan arus listriknya nanti bisa memperburuk keadaan. Nah, itu merupakan tindakan dilakukan pada saat pasca bencana. Mungkin sekian dari informasi dari saya. Jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.